Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Dennis yang baru saja selesai bermesraan dengan pacarnya. Saat itu Dennis kecewa karena pacarnya terlalu cepat keluar dan tidak sanggup lanjut ke ronde kedua. Sementara itu di tempat lain yang terlihat seperti sebuah gudang, ada seorang pria yang sedang membersihkan sebuah meja rias antik. Apa hubungan antara Dennis dan meja rias antik itu? Kita akan segera lihat di scene berikutnya. Ternyata Dennis ini baru saja pindah ke sebuah apartemen dan memerlukan beberapa perabotan untuk mengisi tempat itu. Kebetulan hari itu sepulangnya Dennis dari berbelanja kebutuhan dapur, dia melewati sebuah toko barang antik yang juga menjual perabotan. Dennis yang merasa tertarik pun langsung masuk untuk melihat-lihat barang yang dijual di toko itu. Setelah melihat-lihat beberapa barang, mata Dennis langsung tertuju pada sebuah meja rias antik berwarna putih. Pria paruh baya yang nampaknya adalah pemilik toko itu bilang kalau meja rias itu sangat cocok untuk semua jenis interior. Pria itu juga akan memberi diskon yang besar berhubung Dennis sebagai calon pembelinya adalah seorang wanita muda dan cantik. Setelah berkata seperti itu, si pria kemudian berperilaku aneh dengan merapalkan sebuah mantra. Dan anehnya lagi Dennis yang menyaksikan hal itu nampak terhipnotis untuk segera membeli meja rias antik di hadapannya. Selang beberapa jam kemudian, meja rias itu sudah tertata rapi di sudut kamar apartemen Dennis. Merasa kegerahan setelah memindahkan barang-barangnya, Dennis pun memutuskan untuk mandi. Anehnya, ketika selesai mandi kemudian bersolek di depan cermin, Dennis merasakan dorongan yang kuat untuk mengubek-ubek goanya dengan menggunakan jari. Saat melakukan hal itu, Dennis mendapatkan kepuasan yang tidak pernah didapatkannya, bahkan ketika sedang bermesraan bersama pacarnya. Keesokan harinya, Dennis melanjutkan aktivitasnya sebagai pekerja kantoran. Ketika jam istirahat, Dennis nongkrong di rooftop kantornya bersama karyawan-karyawan lain sambil ngudut. Saat itu Dennis nampak sensitif ketika teman-temannya membicarakan tentang aktivitas di ranjang bersama pasangan. Dennis bilang dia tidak ingin membahas tentang hal itu. Namun ketika pulang dengan diantar oleh mobil perusahaan, Dennis malah teringat ketika terakhir kali dia bermesraan sang pacar yang terlalu cepat keluar. Bagi Dennis itu sangat menjengkelkan. Namun tadi malam semuanya seakan terlunasi ketika dia mendapat kepuasan setelah mengubek-ubek goanya di depan cermin. Dennis pun buru-buru pulang ke rumah, mandi kemudian melakukan ritual yang sama seperti kemarin malam. Ketika melakukan hal itu, Dennis merasa dirinya sangat cantik dan tidak membutuhkan orang lain. Keesokan harinya ketika jam istirahat kantor, Dennis curhat pada seorang teman prianya. Dia bilang tidak pernah merasa puas ketika bermesraan. Sang teman pun menyarankan agar Dennis mengonsultasikan hal itu ke dokter. Namun Dennis langsung meralat ucapannya. Dia memang tidak puas kalau bermesraan dengan pacarnya. Tapi kalau memakai jarinya sendiri, dia bisa mendapatkan kepuasan tersebut. Menurutnya itu tidak jadi masalah. Tak seberapa lama, datanglah dua teman wanita Dennis yang ikut nimbrung.
Mereka berencana akan bersenang-senang di diskotik nanti malam. Scene kemudian beralih ke malam harinya, di mana Dennis dan teman-temannya larut dalam hingar-bingar tempat hiburan. Saat itu mata Dennis tertuju pada seorang pria gagah yang dari tadi memandanginya. Setelah joget bersama sebentar, Dennis dan pria itu pun kemudian bermesraan di toilet. Namun lagi-lagi Dennis kecewa karena milik pria itu kecil. Sesampainya di rumah, Dennis melampiaskan emosinya di depan cermin. Seolah-olah kerasukan Dennis tiba-tiba berkata kalau dia tidak membutuhkan orang lain. Dennis pun kembali menggerayangi tubuhnya sendiri dan melakukan kegiatan mengubek-ubek goa seperti kemarin. Yang bikin merinding, saat itu muncul sesosok wanita yang membantu Dennis mencapai kepuasannya. Dennis pun hanya bisa bengong setelahnya. Keesokan harinya di kantor, Dennis jadi sering melamun. Semua orang dibuatnya kesal, bahkan ketika teman prianya bercanda padanya, Dennis langsung mengasarinya. Dia seolah kehilangan kendali pada tubuhnya sendiri. Malam harinya, Dennis dan teman-temannya kembali melepas penat di diskotik. Kebetulan saat itu juga hadir seorang karyawan pria yang sering curi-curi pandang pada Dennis. Dennis yang memang gatel pun menggoda pria itu dan mengajaknya ke apartemen untuk bermesraan. Nah, ketika mereka sedang bermesraan, sosok wanita dari dalam cermin meja rias kembali muncul. Dia menggerayangi tubuh Dennis hingga akhirnya Dennis malah lebih puas dengan sentuhannya dibanding pria tadi. Ketika pria itu sudah pulang dan Dennis bersolek di depan cermin setelah mandi, sosok wanita itu muncul lagi dan mengajak Dennis untuk masuk ke dalam cermin. Di alam cermin itu, mereka bermesraan hingga Dennis mendapat kepuasan yang belum pernah dirasakannya selama ini. Scene beralih ke 1 bulan kemudian, di mana orang-orang yang mengenal Dennis sedang diinterogasi oleh polisi secara bergantian. Dari interogasi itu terungkap kalau sudah 1 bulan terakhir ini Dennis menghilang tanpa kabar dengan meninggalkan barang-barangnya di apartemen. Tidak ada yang tahu kemana perginya wanita itu. Karena tak kunjung ada kabar dari Dennis, pemilik apartemennya pun memutuskan untuk membuang semua barang-barangnya, termasuk meja rias antik itu. Namun, sebelum pemilik apartemen membuangnya, tiba-tiba muncul pria paruh baya dari toko barang antik yang pernah Dennis kunjungi. Pria itu bilang akan membeli meja rias antik itu. Tanpa pikir panjang, si pemilik apartemen itu pun langsung mengayakan daripada dibuang, mending dijual meski murah. Scene kemudian beralih ke apartemen lainnya, di mana meja rias itu telah berpindah tangan ke wanita muda dan cantik lainnya. Saat wanita itu bersolek, tiba-tiba muncul sosok Dennis yang selama ini jadi penghuni meja rias antik tersebut menggantikan sosok wanita sebelumnya. Dan film ini pun selesai.